Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali ya sahabat, dalam materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Ya, mereview eh materi minggu lalu kita sudah membahas yang namanya mengenal algoritma. Kemarin itu algoritmanya yang Bapak contohkan adalah algoritma menggosok gigi. Algoritma ini sebenarnya proses sebelum membuat program ya. Jadi kemana dulu program ini akan berjalan, terus kemana, habis itu ngapain. Nah, seperti itu. Jadi alurnya dulu dibuat atau dirancang, baru programnya dibuat ya. Seperti itu. Jadi disusun dulu ya alurnya. Nah, itu namanya algoritma. Oh, di buku kalian, algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah atau proses dalam satu program komputer. Urutan langkah dalam satu program komputer. Itu namanya algoritma. Ya, kalau apa namanya? Ini Bapak ini ya, Bapak lihatkan. Nah, ini alur ya, alur menyikat gigi. Nah, alur ini juga disebut dalam dunia pemrograman disebut flowchart ya. Flowchart ini alur. Nah, flowchart ini ada bentuk-bentuknya ya. Ada bentuknya, dia seperti seperti ini bentuknya, tapi di buku kalian itu ada tabel penulisan algoritma ya, ada di flowchartnya itu ada bentuk-bentuknya ya. Nah, bentuknya ini sudah Bapak ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada yang pertama, yang nomor satu penulis di situ ada tabelnya. Silakan kalian lihat. Nah, sebelum kita membahas tentang bentuk-bentuk atau simbol-simbol dari flowchart, di atasnya lagi, di atas buku, di atas tabelnya itu ada apa namanya? Alur sebuah program dari nol sampai jadi ya. Yang pertama adalah menulis algoritma atau menyusun flowchartnya tadi, menyusun bagaimana program ini bekerja dari awal start sampai finish. Terus yang kedua adalah menyusun kode dengan bahasa pemrograman. Nah, setelah flowchart dibuat, itu dilanjutkan oleh yang namanya programmer. Nah, programmer ini dia membuat programnya ya. Setelah rancangannya sudah jadi, maka rancangan itu dikasih ke programmer dan programmer membuatnya. Kalau misalkan nih, ini di dunianya apa namanya yang sering kita lihat ya. Kalian pasti tahu yang namanya arsitek ya. Arsitek itu dia hanya menggambar sebuah bangunan. Nah, sama. Menulis algoritma itu hampir mirip dengan arsitek ya. Nah, setelah arsitek menggambar bangunan, maka gambarnya itu akan diserahkan sama yang namanya kalau dikenal di Kalimantan ini namanya tukang ya. Nah, itu dikasihkan ke tukang atau bapak yang ini yang biasa bikin bangunan. Nah, itu dikasih ke bapak tukang itu baru dibuat bangunannya. Nah, kalau dalam dunia pemrograman yaitu tadi algoritma, setelah algoritmanya dibuat, alurnya ada, maka itu gambarnya ini, algoritmanya ini dikasih ke yang namanya programmer untuk dibuatkan programnya. Oke, setelah dibuat oleh programmer, maka program tadi dikompil atau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Ya, bahasa mesin yang kemarin kita pelajari bilangan biner yang 0101. Nah, itu. Jadi dikompil dalam ke bahasa mesin.
bukannya kita merubah. Itu ada alat compile-nya ada sendiri, softwarenya ada, jadi tinggal di compile. Oke, yang yang terakhir adalah komputer memahami dan menjalankan perintah. Setelah program sudah jadi di compile, maka bisa dijalankan oleh komputer program tadi yang dibuat. Jadi nggak langsung dijalankan, di compile dulu baru komputer bisa menjalankan programnya. Oke, lanjut kita ke ini ya, ke gambar ini, gambar yang di layar kalian. Ada flowchart ya, flowchart ada simbol-simbol flowchart. Yang pertama adalah ini oval bentuknya. Nah, ini artinya memulai atau selesai. Tinggal dikasih nih di dalam apa? Di dalam bentuknya ini biasanya ada tulisan mulai atau start. Nah, itu artinya mulai. Kalau dia tulisannya end atau selesai, maka prosesnya berakhir. Nah, ini simbolnya ya. Nanti kita lihat flowchartnya yang tadi yang di awal kita buka. Oke, di sini ada persegi panjang. Nah, ini pengolahan data atau pemrosesan di dalam komputer ya. Jadi ini pemrosesan bukan input atau output data, tapi ini pemrosesan. Kita sudah bahas kemarin pemrosesan itu ya di perang sorry itu di kelas 5. Nah, ini pemrosesan atau perhitungan. Oke, selanjutnya adalah aliran perintah. Nah, ini disimbolkan dengan tanda panah. Ini alirnya terlihat ya, misalkan dari atas ke bawah gitu, nanti dari bawah ke atas lagi nih menggunakan panah ini sebagai petunjuk dia alirnya kemana. Oke, selanjutnya ada menilai keputusan atau perbandingan. Nah, ini perbandingan ya, misalkan ini ada kemungkinan ya dan tidak, maka menggunakan simbol ini. Maksudnya yang ya dan tidak apa Pak? Ya, kalau apa namanya, misalkan nih ada dua kemungkinan. Kita ibaratkan kita mau berangkat sekolah, ada seseorang mau berangkat sekolah namanya Ahmad. Misalkan Ahmad mau berangkat sekolah kalau cuacanya nggak usah ke sekolah, ke ini aja, ke taman. Ada dua kemungkinan. Kalau misalkan cuacanya cerah, maka Ahmad berangkat. Kalau cuacanya mendung, maka Ahmad tidak berangkat. Alurnya seperti itu ya. Ada dua kemungkinan atau dua perbandingan ya. Nah, ini menggunakan ini ya, menggunakan simbol ini. Kalau misalkan cerah, dia lanjut ke taman. Kalau misalkan dia cuacanya mendung, maka dia akan kembali ke rumah. Makanya sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nggak hanya cuma 2, bisa 4, bisa 5. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah data masuk atau data keluar. Ini simbolnya ya, data masuk dan data keluar. Kalau misalkan dia berhubungan dengan data-data, maka simbol ini akan digunakan. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk pengenalan kita hanya membahas 5 simbol ya. Nah, di halaman 101 itu ada flowchart bentuk diagram alir. Itu adalah diagram alir cara menggosok gigi. Nah, di sana ada 5 simbol ini ya. 5 simbol ini ada semua di sana. Oke, mungkin flowchart yang untuk sikat gigi kita bahas ya di minggu depan ya. Nah, ini perlu diingat simbol-simbolnya ya, perlu diingat ini ya. Oval, terus kotak, terus panah, terus ketupat, terus jajar genjang. Nah, ini harus diingat. Ini fungsinya buat apa dalam dalam simbol-simbol flowchart. Oke, sahabat, cukup sekian materi kita hari ini ya.
Silahkan diingat-ingat ini apa namanya simbol-simbol flowchartnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.